Shalom, salam sejahtera dan salam hormat. Kita kembali lagi di dalam ruang ibadah kita atas talian, di mana kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang boleh membatasi kuasa Tuhan dalam apa cara pun. Kita tahu Tuhan kita adalah Allah yang maha besar dan yang mengizinkan kita untuk beribadah kepadanya, tidak kira dimanapun kita berada, baik pada waktu kita berada di rumah, di mana saja, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini saya ingin membawa kita belajar daripada firman Tuhan yang terambil daripada Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Itu mengenai dengan kekuasaan anak. Yesus menjawab mereka, "Percayalah, anak tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendaknya sendiri. Dan dia hanya melakukan apa yang dilihatnya dilakukan oleh bapaknya. Apa yang dilakukan oleh bapa, perkara itu juga yang dilakukan oleh anak. Bapa mengasihi anak dan menunjukkan segala yang dilakukannya kepadanya. Dia akan menyatakan perkara-perkara yang lebih besar lagi kepada anak sehingga kamu semua hairan. Sebagaimana Bapa membangkitkan orang mati dan menyebabkan mereka hidup, begitu juga anak memberikan hidup kepada orang yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi sesiapapun. Dia sudah menyerahkan segala kekuasaan untuk menghakimi orang kepada anaknya. Oleh itu, semua orang menghormati anak sebagaimana mereka menghormati bapa. Orang yang tidak menghormati anak juga tidak menghormati bapa yang mengutus anak. Ini adalah firman Tuhan yang kita akan selidiki bersama-sama. Kita berdoa sebelum kita teruskan pendengaran kita akan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah kami yang baik. Dan Tuhan Engkau yang telah berfirman kepada kami. Bahkan Tuhan Engkau yang hadir dalam persekutuan kami, ibadah kami online pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus akan terus memenuhi hati kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Damai dan sukacita Tuhan akan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang kita telah baca di sini, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Dan saya percaya Yesus itu adalah sungguh-sungguh ataupun benar-benar Allah. Tetapi juga Yesus itu adalah sungguh-sungguh manusia. Nah, saya ingin membawa kita untuk merenungkan satu tema yang mengatakan berguna di tangan Tuhan. Berguna di tangan Tuhan. Saudara-saudara, apapun yang berada dalam tangan Tuhan sangat berguna untuk kebaikan kita dan bagi kemuliaan namanya. Segala sesuatu yang ada di dalam tangan Tuhan akan sangat berguna untuk kebaikan
manusia sejagat, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat dalam pembacaan ini, mengatakan dalam ayat yang ke-19, mengatakan anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Sebagai manusia yang walaupun dia adalah Allah, tetapi juga dia adalah manusia, dan sebagai manusia kekuatan, hikmat, dan keagungannya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari kebergantungannya yang sepenuhnya kepada Tuhan. Ini yang kita pelajari dalam bagian firman Tuhan itu. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, Yesus berkata dalam ayat yang ke-19 ini, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Itu kata Yesus. Yang walaupun dia boleh melakukannya, tetapi dia senantiasa bergantung kepada Bapaknya. Saudara-saudara, seberapa banyakkah yang Yesus dapat lakukan bila ia terpisah daripada Tuhan ataupun terpisah daripada Bapaknya? Pasti tidak ada. Tidak ada, saudara. Karena apa? Oleh karena itu, Yesus selalu bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya di surga. Apa-apapun, dia harus bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya. Ini membayangkan tentang betapa pentingnya, betapa berharganya kebergantungan kita kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus selalu bergantung kepada Bapaknya di surga. Lukas menyatakan bahwa saat berita tentang pelayanan Yesus tersebar, datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Ini dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Mereka, orang ramai itu datang berbondong-bondong kepadanya dengan tujuan untuk mendengar Yesus dan untuk disembuhkan dari penyakit yang mereka alami. Itu adalah merupakan tujuan utama mereka. Setelah mereka mendengar tentang pelayanan Yesus, setelah mereka mendengar tentang perkara-perkara yang Yesus lakukan, orang ramai itu datang berbondong-bondong, datang kepadanya dengan tujuan supaya mereka boleh mendengar kata-kata Yesus, dan selain daripada itu mereka ingin supaya mereka disembuhkan daripada segala sakit penyakit yang mereka alami. Nah, akan tetapi kita melihat di dalam ayat firman Tuhan ini, Lukas pasal 5 ayat yang ke-15 dan 16, ia mengundurkan diri ke tempat yang terpencil dan Yesus berdoa. Dalam arti kata yang lain, betapa pentingnya pelayanannya di antara orang-orang yang datang kepadanya. Dan untuk memenuhi kehendak, kerinduan orang-orang yang datang itu, tetapi dia akan mengambil waktu untuk mengundurkan diri ke tempat-tempat yang terpencil dengan tujuan supaya dia memohon, mencari kehendak Bapaknya di surga. Jadi ini berarti bahwa betapa pentingnya hubungan di antara Yesus sendiri dengan Bapaknya. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus,
betapa sibuknya pun, ya, dan betapa berharganya pun dia harus melayani orang-orang yang datang kepadanya, tetapi dia mengutamakan hubungan yang intim dengan Bapaknya. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita juga harus mencari wajah Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan sebagai yang nomor satu di dalam kehidupan kita. Sesibuk apapun kita harus bersandar kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Ini menunjukkan betapa pentingnya dia harus intim dengan Bapaknya, daripada harus melayani dan memenuhi keperluan orang banyak yang meminta pertolongan kepadanya. Saudara-saudara, dia harus mengutamakan kehendak Bapaknya daripada kehendaknya sendiri. Yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa mengutamakan kehendak Tuhan lebih daripada kehendak diri kita sendiri. Bertanya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan kehidupan kita. Betapa pentingnya campur tangan Tuhan itu. Saudara-saudara, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang Kristen yang sejati, keutamaan kita adalah kehendak Tuhan. Rencana Tuhan yang Ia ingin lakukan melalui kehidupan kita pada setiap waktu. Kita melihat di sini, di mana Yesus, dia harus mengutamakan kehendak Bapaknya daripada kehendaknya sendiri. Jadi artinya dia meletakkan segala sesuatu itu di dalam tangan Bapaknya yang berkuasa. Bermakna, segala sesuatu yang ada di dalam tangan Tuhan akan sangat berguna dan akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita secara pribadi dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, dia tahu keperluannya akan waktu teduh untuk memulihkan jiwanya, mencari wajah Tuhan, mencari wajah bahkan kehendak Bapaknya. Keperluan yang paling utama dalam kehidupannya itu adalah dia mengasingkan dirinya. Dia mengambil waktu teduh, waktu yang sunyi untuk memulihkan, untuk berhadapan dengan Tuhan, meminta apakah kehendak Tuhan yang harus dia lakukan dalam kehidupannya, sekalipun dia adalah Allah sebenarnya dan dia juga adalah manusia yang sebenarnya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang dilakukan dalam keheningan itulah yang penting bagi Tuhan Yesus. Seperti Yesus, selama waktu teduh itulah kita dibentuk dan menjadi manusia yang akan dipakai Allah sendiri. Pada waktu-waktunya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan dibentuk oleh Tuhan. Ya, kita dibentuk dan dijadikannya manusia yang akan dipakai sesuai dengan kehendaknya. Sebagai alat yang penting di dalam tangan Tuhan, yang terletak di dalam tangan Tuhan,
alat yang terpenting itu adalah diri kita sendiri. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, akan membawa berkat, menjadi saluran berkat, bahkan akan memperkenalkan Kristus di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sudah mengenal Kristus terlebih dahulu yang telah menyelamatkan kita. Dan pengenalan kita akan Kristus itu yang mampu membawa kita berhasil memperkenalkan Kristus kepada orang lain yang masih memerlukan pertolongan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, apa yang paling penting dalam kehidupan Tuhan Yesus di sini adalah dia senantiasa mengutamakan kehendak Tuhan. Bukan kehendak diri dia sendiri. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga cenderung untuk tidak melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita senantiasa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, menempatkan seluruh kekuatan kita ke dalam tangan Tuhan, karena Dia akan menjadikan kita sebagai manusia yang luar biasa, yang mampu membawa pengaruh kerajaan Allah di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya bagi orang Kristen harus menyadari akan campur tangan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita hadapi sekarang. Apa yang kita hadapi sekarang ini? Sesuatu suasana yang begitu mengherankan kita, yang tidak pernah terjadi dulu, tapi hari ini kita melihatnya terjadi, yaitu manusia berhadapan dengan COVID-19. Betapa pentingnya bagi orang Kristen harus menyadari akan campur tangan Tuhan itu di dalam kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Dan kita akan senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan senantiasa menempatkan Tuhan yang terlebih utama dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita melihat kadang-kadang kita boleh berkata bahwa saya sekarang berada dalam keadaan yang tidak berguna. Kadang-kadang pemikiran kita cenderung untuk berpikir seperti itu, sehingga mereka memikirkan tentang mereka tidak berdaya, dan mereka memikirkan bahwa mereka sudah tidak berguna lagi, dan akhirnya mereka akan mengambil jalan pintas. Hari-hari ini kita lihat ada banyak perkara-perkara yang terjadi di luar sana. Mereka akan mengakhiri kehidupan mereka dengan bunuh diri, terjun dari bangunan, dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki firman Tuhan di dalam hidup mereka. Mungkin saudara merasa lingkungan yang ada sekarang ini di sekitar kita sangat membatasi kita untuk meneruskan kehidupan kita. Membatasi kita untuk melangkah seterusnya dan memikirkan bahwa masa depan itu adalah sesuatu yang sangat tidak dapat kita lalui lagi. Tetapi bagi orang Kristen, yang menentukan masa depan kita adalah Tuhan sendiri. Apabila kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka segala sesuatu yang ada di dalam tangan Tuhan itu akan sangat berguna di tangan Tuhan. Sepertinya kita merasa kita sangat terbatas oleh karena penyakit.
masalah keuangan, atau seseorang anggota keluarga yang tidak mau bekerja sama, tampaknya melawan kehendak kita. Ini semua yang boleh membawa pemikiran kita untuk merasa kita gagal. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimanapun keadaan kita, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Sang Juru Selamat. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi di sekitar kita, saudara-saudara, jangan kita mengambil jalan pintas. Karena kehidupan kita adalah di dalam tangan Tuhan. Dan apabila kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan dan diletakkan dalam tangan Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi sangat berarti, berguna di tangan Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, Yesus selalu mengambil keputusan untuk mencari kehendak Tuhan, untuk mencari apakah rencana Tuhan yang terbaik dalam pelayanannya, untuk membawa kesembuhan, untuk membawa damai sejahtera itu kepada orang-orang yang datang mengurumuni dia, tetapi dia mengambil waktu untuk mengasingkan diri. Betapa pentingnya kita harus mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita ini. Sebab itu, saudara-saudara, belajarlah untuk bergantung sepenuhnya kepada Bapa, sama seperti Tuhan Yesus. Belajarlah untuk bergantung sepenuhnya kepada Bapa, sama seperti Tuhan Yesus. Mengapa kita harus belajar bergantung kepada Tuhan? Sebab Tuhan kita adalah sumber daripada segala hikmat. Dan Dia adalah sumber daripada segala berkat. Dan Dia adalah sumber daripada kehidupan. Dan Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar. Berserahlah kepada Allah yang akan menjadikan Anda, saya, kamu berguna dalam apapun sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Dia akan melakukan perkara-perkara besar, luar biasa dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat kepada orang lain. Sebab itu, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, seperti tema kita pada hari ini yang membawa kita kepada berguna di tangan Tuhan. Apapun yang kita letakkan di dalam tangan Tuhan, ataupun yang ada di dalam tangan Tuhan, maka tidak ada satu perkara pun yang akan menjadi sia-sia. Segalanya akan bermakna. Inilah firman Tuhan yang saya ingin sampaikan untuk kita. Betapa pentingnya kita mencari wajah Tuhan. Bahkan betapa pentingnya kita mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan kita dan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam yang akan membawa berkat kepada sekitar kita, bahkan dunia ini yang sedang berhadapan dengan suasana yang sukar ini. Dan kita harus berdiri teguh sebagai orang percaya, orang Kristen yang beriman kepada Tuhan, bahkan yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami dan Allah kami yang luar biasa. Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami. Bahkan Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, di mana hamba-Mu telah menyampaikan
kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi pegangan kami, bahkan akan menjadi kekuatan kami berhadapan dengan segala keadaan yang terjadi di sekitar kami pada hari-hari ini. Berikan kami iman yang teguh Tuhan, dan kekuatan ekstra karena Roh Kudus yang memimpin kami, bahkan yang menguasai seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Mohon semua doa ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.